aplikasi, mungkin ukurannya atau layout dalam hitungan detik gitu. Lalu selanjutnya yang ketiga, widget yang kaya dan customizable. Nah, konsep di sini, konsep yang kaya dan customizable di sini yaitu sistem UI yang berbasis widget fleksibel. Jadi keunggulannya sih apa sih? Keunggulannya itu sendiri yaitu ratusan widget bawaan siap pakai, lalu mudah membuat widget custom, lalu yang ketiga desain konsisten, baik itu material dan Cupertino. Lalu yang keempat, kontrol detail UI yang mendalam. Jadi untuk widget yang kaya dan customizable itu membuat pengguna itu pengembang atau developer itu mudah dalam membuat widget yang di custom seperti layaknya mengcustom baju, mengcustom sebuah boneka Lego atau dirakit jadi di custom gitu. Lalu untuk kategori widget sendiri terdapat 4 yaitu structural widget, lalu layout widget, lalu yang ketiga platform specific widget dan custom widget. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan performa tinggi. Di sini performa tinggi dalam Flutter mekanismenya itu ada 2, kompilasi langsung ke native code, lalu yang kedua yaitu rendering menggunakan engine Skia. Nah, untuk keunggulan performa Flutter itu sendiri terdapat 4, yaitu animasi smooth 60 fps, lalu kecepatan mendekati aplikasi natif, lalu ketiga konsumsi memori yang efisien, dan yang keempat rendering tercepat di antara framework lintas platform. Jadi performa Flutter ini cukup cepat dan sangat bisa dibilang tercepat di antara framework lintas platform. Lalu selanjutnya dukungan komunitas yang kuat. Nah, di sini untuk komunitas di Flutter ekosistemnya itu yaitu ada 2, ribuan package di PubDev. Nah, PubDev itu sendiri website yang menyediakan package yang bisa dimasukkan ke dalam bahasa pemrograman Dart. Lalu dokumentasi resmi dan komprehensif. Lalu selanjutnya dukungan. Nah, dukungan di sini tentunya dukungan aktif dari Google, lalu komunitas global yang responsif, yang ketiga yaitu solusi cepat untuk berbagai masalah, dan yang keempat update berkala dan konsisten. Nah, jadi kalau teman-teman ingin menjadi seorang pengembang atau developer dan menggunakan Flutter dan bahasa pemrograman Dart, tentunya komunitasnya itu sangat membantu buat teman-teman lebih mudah untuk mencari solusi yang lebih cepat dan bisa mengatasi problem. Nah, lalu untuk sumber dayanya terdapat GitHub repositories, lalu terdapat forum diskusi, dan yang ketiga yaitu konferensi dan meetup global. Baik, itu keunggulan dari Flutter itu sendiri. Lalu kita lanjut di arsitektur Flutter. Nah, di sini tertera yaitu Flutter memiliki arsitektur yang unik dan kuat yang membuat pilihan populer bagi pengembang ataupun developer aplikasi di lintas platform. Nah, mari kita bahas komponen-komponen utamanya. Nah, di sini terdapat Dart Programming Language. Nah, lalu dibagi menjadi 3, bahasa pemrograman modern, yang kedua yaitu kompilasi just in time, lalu yang ketiga fitur unggul. Di sini
saya jelaskan satu persatu. Bahasa pemrograman modern. Bahasa pemrograman sendiri, tadi Flutter menggunakan bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrograman Dart. Dart sendiri adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek yang dirancang untuk membangun aplikasi klien yang cepat dan scalable. Nah, lalu dilanjut dengan kompilasi just in time. Nah, kompilasi just in time itu sendiri Dart mendukung untuk kompilasi JIT untuk pengembangan yang cepat dan kompilasi ahead of time atau AOT untuk rilis produksi yang optimal. Lalu fitur yang unggul. Nah, di sini Dart yang digunakan, bahasa pemrograman yang digunakan oleh Flutter memiliki fitur-fitur seperti null safety, assign atau await, dan isolasi yang sangat berguna dalam pengembangan aplikasi itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya yang kedua, widget tree. Nah, widget tree sendiri dibagi menjadi 3, yaitu fundamental Flutter, hierarchy, deklaratif, UI. Nah, untuk fundamental Flutter, yaitu segala sesuatu dalam Flutter adalah sebuah widget. Jadi, Flutter itu sendiri berisikan dari widget-widget yang dijadikan satu menjadi sebuah aplikasi. Baik itu dari tombol hingga tata letak di keseluruhan aplikasi. Jadi contohnya itu button-buttonnya di dalam sebuah aplikasi itu semua itu widget. Nah, lalu selanjutnya hierarchy. Hierarchy sendiri yaitu widget-widget yang disusun dalam bentuk pohon hierarki. Jadi tadi seperti yang saya katakan, yaitu Flutter terbuat dari widget-widget yang dijadikan menjadi satu. Nah, andaikan saja Flutter itu seperti pohon dan widget itu daun-daunnya, baik itu daun, batang. Nah, itu dijadikan satu untuk menjadi pohon yang rindang gitu. Lalu di mana pohon hierarki sendiri di setiap widgetnya terdapat anak dari widget-widget lainnya gitu. Lalu selanjutnya deklaratif UI. Apa sih deklaratif UI? Deklaratif UI sendiri yaitu Flutter menggunakan pendekatan deklaratif untuk membangun UI di mana pengembang atau developer dapat menjelaskan bagaimana sih tampilan yang seharusnya, bukan bagaimana cara membuatnya langkah demi langkah. Lalu selanjutnya mohon maaf, ini sepertinya terdapat kesalahan di dalam penulisan PPT saya. Di sini seharusnya yaitu stage management. Nah, di stage management sendiri terdapat 3, yaitu mengelola perubahan, lalu provide river pod atau BLOC, dan yang ketiga yaitu menjaga UI sinkron. Nah, di sini untuk mengelola perubahan. Nah, mengelola perubahan sendiri yaitu state management adalah cara untuk mengelola perubahan data di dalam aplikasi. Jadi buat mengelola perubahannya itu menggunakan state management dari Flutter itu sendiri sangat baik. Lalu provider river pod BLOC. Flutter menawarkan berbagai solusi state manajemen seperti provider, river pod, dan BLOC. Lalu selanjutnya menjaga UI sinkron. Nah, state management sendiri memastikan bahwa UI selalu mencerminkan data baru. Jadi jika di dalam kode diubah, otomatis di tampilan akan selalu sinkron dan akan menampilkan data yang baru-baru.
Baik. Lalu selanjutnya yang keempat, di sini seharusnya bukan widget melainkan yaitu Flutter Engine. Nah, Flutter Engine sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu mesin rendering, lalu platform agnostik, dan yang ketiga kinerja yang tinggi. Nah, untuk mesin rendering sendiri, Flutter Engine adalah mesin rendering yang tulis di dalam C atau C++ dan bertanggung jawab untuk menggambar UI layar. Lalu selanjutnya platform agnostik. Nah, di sini engine ini memungkinkan Flutter berjalan di berbagai platform tanpa perlu menulis kode natif untuk setiap platformnya. Nah, lalu selanjutnya yaitu kinerja tinggi. Flutter Engine sendiri bermanfaat untuk membuat kinerja yang sangat baik dan memungkinkan Flutter memiliki performa yang tinggi. Selanjutnya kita memulai Flutter. Nah, di sini apa sih yang harus disiapkan untuk memulai Flutter itu sendiri? Nah, yaitu yang pertama men-set environment, lalu yaitu Flutter SDK, dan yang ketiga tools yang dibutuhkan. Nah, tools yang dibutuhkan itu apa aja sih? Yaitu di sini terdapat logo sebuah aplikasi atau tools, yaitu VS Code. Nah, teman-teman udah ada tentunya sudah tidak asing dengan VS Code karena mungkin teman-teman banyak dari mungkin atau pelajar yang memiliki jurusan yaitu IT. Nah, tentunya sudah tidak asing dengan VS Code itu sendiri. Lalu terdapat Android Studio. Nah, di sini teman-teman udah ada yang tahu Android Studio? Oke. Android Studio sendiri, baik, udah tahu. Oke. Android Studio itu membantu kita, yaitu sebagai menjadi emulator. Jadi kita mengcoding atau membuat basis kode itu menggunakan VS Code. Nah, lalu saya akan menampilkan tampilan terlebih dahulu. Apakah share screen saya sudah terlihat? Baik, di sini tadi yaitu yang perlu disiapkan itu SDK Flutter itu sendiri ya. Nah, gimana sih teman-teman biar mendapatkan SDK Flutter? Teman-teman cukup mengunjungi yaitu website Flutter. Lalu di sini akan tertampil dari tampilan Flutter itu sendiri. Nah, di sini yang tadi sudah saya jelaskan, Flutter itu cepat, lalu produktif dan fleksibel. Terus multi-platform, bisa digunakan baik di HP, di tablet. Nah, gimana sih dapetin SDK-nya? Cukup klik Get Start. Nah, di sini teman-teman bisa download SDK Flutter sesuai dengan perangkat yang peserta punya. Mungkin di sini banyak yang menggunakan Windows, bisa menggunakan Windows, lalu diklik saja dan akan diarahkan di bagian install. Lalu yang direkomend ini yaitu Android. Lalu di sini tertera yaitu apa sih syarat mungkin keperluan yang dibutuhkan untuk menginstal Flutter itu sendiri.
Nah, di situ CPU-nya minimal itu 4 GB dan rekomendasinya 8 GB. Terus RAM-nya itu 8 GB, yang recommended itu 16 GB. Display-nya sesuai yang tertera. Lalu untuk ukuran sendiri minimumnya itu 11 GB, yang rekomendasinya itu sebisa mungkin terdapat free atau kapasitas yang bisa dipakai itu 60 GB. Nah, bisa turun ke bawah, lalu di sini terdapat install Flutter SDK. Nah, di sini jikalau teman-teman mengunjungi website Flutter itu sendiri, nanti akan diarahkan use VS Code to install. Nah, di sini akan dijelaskan untuk menginstal VS Code. Nah, tapi di sini cukup mendownload SDK dari Flutter itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk SDK Flutter downloadnya di situ ya. Selanjutnya kita download VS Code. Baik ya teman-teman yang belum punya VS Code, nanti cukup mengunjungi website dari VS Code dan langsung tertera bahwa Code Faster with AI. Nah, di sini download for Windows. Cukup klik, lalu akan diarahkan ke bagian download dan akan otomatis ke download. Ukurannya itu 100 MB ya, kurang lebih. Karena saya sudah memiliki, saya tidak perlu mendownload ulang. Lalu selanjutnya yaitu Android Studio. Mungkin teman-teman bisa menggunakan Android Studio itu lebih membantu untuk mengembangkan sebuah aplikasi. Nah, di sini tuh Android Studio bisa digunakan untuk menulis kode dan langsung menggunakan emulator. Jadi mungkin kalau dari perangkat teman-teman yang mungkin tidak kuat atau tidak bisa menggunakan Android Studio, cukup menggunakan VS Code, tidak apa-apa, nanti di rendering menggunakan website. Nah, di sini Android Studio sudah di versi yaitu Ladybug. Cukup tekan download, nanti akan terdapat persyaratan dan ketentuan, lalu langsung scroll saja ke bawah, dan saya telah membaca dan menyetujui persyaratan dan ketentuan di atas, lalu klik download Android Studio Ladybug. Oke, itu saja yang perlu disiapkan dari untuk memulai Flutter. Nah, tadi yaitu setup environment. Kalau teman-teman sudah mendownload SDK, teman-teman cukup membuka atau mencari environment variable. Di sini terlihat sistem properties. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan di bagian peletakannya. Nah, untuk download, jika teman-teman sudah mendownload SDK dari Flutter, cukup diekstrak lalu membuat folder baru yaitu Flutter, lalu berisikan folder src atau source. Nah, lalu hasil ekstrak dari SDK Flutter itu di copy paste atau di cut, dipindah ke dalam folder source. Nah, nanti akan terdapat beberapa folder dan begitu banyak file. Nah, untuk memasukkan
environment sendiri cukup klik 2 kali di sini. Namun tidak langsung di bagian search dan Flutter, kita akan mengarahkan ke bin, lalu jet dan ke .stk. Nah, di sini kita copy, boleh sampai dengan bin, namun cukup dengan sampai .stk cukup. Lalu di copy, lalu kita buka environment tadi dan kita letakkan di path. Dapat diletakkan di user variable di laptop atau di perangkat kalian atau di sistem variable. Nah, cukup klik 2 kali pada path dan membuat baru. Di sini saya membuat yaitu Flutter, short Flutter sampai bin dan juga sampai dengan .stk ada 2. Nah, masing-masingnya juga sama di bagian path, yaitu short Flutter bin jet.stk. Untuk yang membuat barunya, klik new, lalu paste, dan sama. Oke, itu saja untuk setup environment variable. Lalu untuk sebelum memulai Flutter, biasanya menggunakan CMD, lalu kita akan ditampilkan tampilan CMD dan kita ketik yaitu Flutter config. Nah, nanti akan tertampil seperti ini dan lalu untuk mengecek apakah syarat yang diperlukan untuk menggunakan Flutter itu menggunakan Flutter Doctor. Nah, di sini akan memproses, mengecek. Jadi ini syarat-syaratnya sesuai yang dibutuhkan Flutter itu sendiri. Nah, di sini di perangkat saya no issue found, jadi tidak ada masalah. Oke, itu saja untuk memulai Flutter. Nah, kita buka untuk install Visual Studio Code. Seperti biasa, install aplikasi layaknya aplikasi. Nah, jadi kita cukup buka Visual Studio Code. Nah, di sini akan tertampil seperti ini. Dan juga kita akan membuka Android Studio. Nah, di sini. Nah, biasanya teman-teman nanti jikalau membuka Android Studio akan tertampil seperti ini. Nanti cukup ke pengaturan, lalu ke SDK Manager menggunakan SDK yang sudah di-download. Nah, di SDK Tools dicentang, diklik Android SDK Command Line Tools. Nah, dan juga kalau perlu kita menggunakan yaitu plugin. Kalau di Android Studio itu menggunakan plugin yaitu Flutter dan Dart. Kita coba membuat sebuah Flutter di Android Studio dan Visual Studio Code. Nah, coba saya cek terlebih dahulu apakah terlihat. Oke, terlihat. Masih aman ya. Untuk Android Studio sendiri cukup klik di bagian burger di bagian kiri, lalu new dan new Flutter project, dan otomatis akan diarahkan tampilan seperti ini. Nah, di sini sesuai tadi SDK yang sudah saya install di path-nya itu di drive C yaitu Flutter Source Flutter. Nah, lalu next saja. Nah, di sini project name. Anggap saja kita membuat project yaitu webinar. Nah, di sini nama projectnya harus, kalau Flutter itu harus kecil semua, tidak boleh ada huruf kapital. Nanti akan
cannot save settings, gini akan muncul tampilan gagal. Lalu maka kita menggunakan huruf kecil. Nah, di sini teman-teman bisa kalau ingin membuat iOS dan Android saja, tidak menggunakan Linux atau macOS, diperbolehkan. Tapi di sini saya akan menggunakan semuanya karena sesuai yang saya bilang tadi, Flutter dapat membuat aplikasi di berbagai platform, baik itu di Android, iOS, Linux, macOS, web ataupun Windows. Nah, lalu klik create. Nah, otomatis akan membuat sebuah tampilan atau sebuah folder project, yaitu webinar. Di sini saya save di folder UTS saya. Lalu di sini terdapat beberapa folder dan file. Nah, itu untuk di bagian Android Studio. Kalau teman-teman menggunakan Visual Studio Code, teman-teman jangan lupa menggunakan extension. Nah, kalau di Visual Studio Code itu menggunakan extension, kalau di Android Studio tadi menggunakan plugin ya. Nah, teman-teman kalau mendownload extension yaitu download Dart, cukup klik install saja. Di sini saya sudah menginstalnya. Lalu Flutter dan Flutter Widget Snippets. Nah, ini akan otomatis terdownload jikalau kita sudah mendownload Flutter. Nah, oke. Selanjutnya, gimana sih cara membuat new project di Flutter? Itu cukup ketik arah arrow kanan seperti yang saya ketik dan klik new Flutter new project. Di sini sudah tertera ya. Nah, di sini akan disajikan pilihan yaitu application, empty application, dan skeleton application. Nah, mungkin kalau di skeleton application itu lebih ke kerangka. Lalu untuk empty itu aplikasi yang kosong, dan application itu sudah terdapat seperti komentar-komentar penjelasan dari untuk membuat project aplikasi. Nah, baik, di sini karena saya sudah membuat di Android Studio, kita cukup open folder yang sudah saya buat, yaitu di UTS Mobile Andika, yaitu webinar. Baik, di sini tampilannya sama, terdapat folder-folder dan file baik dari Dartool hingga webinar .iml seperti di Android Studio. Ini mungkin kalau di Android Studio ada tambahan itu external library. Lalu untuk folder-folder di sini saya akan menjelaskan di mana maksud dari folder-folder dan file di sini. Nah, yaitu di sini terdapat folder .dart_tool. Nah, di folder ini akan secara otomatis dibuat oleh Flutter dan berisi berbagai file yang dihasilkan oleh Dart SDK yang sudah kita install, seperti compiler, lalu formatter analyzer, dan sebagainya. Anda mungkin teman-teman nggak perlu mengedit-ngedit file yang terdapat di bagian folder .dart_tool. Nah, lalu yaitu terdapat folder .idea. Nah, di sini folder ini khusus digunakan untuk IntelliJ IDEA ataupun dan Android Studio. Nah, di sini untuk menyimpan konfigurasi proyek, di mana kalau teman-teman menggunakan IDE lain, mungkin folder ini nggak ada ataupun berbeda.
karena di sini saya menggunakan Android Studio tadi untuk membuat projectnya akan otomatis terdapat folder .idea. Nah, lalu di sini terdapat folder Android. Nah, tadi kan saya memilih Android, iOS, Lib, Linux, macOS, dan web. Nah, di sini lalu Windows. Nah, di sini akan otomatis terbuat folder untuk baik itu di Android, di iOS, lalu di Linux, macOS, dan web, dan juga Windows. Nah, di sini untuk membuat project aplikasinya yang akan diterapkan untuk di berbagai platform. Nah, selanjutnya kita akan ke folder yaitu lib. Nah, lib itu folder library. Nah, di sini yaitu folder utama yang teman-teman gunakan untuk membuat sebuah aplikasi. Nah, teman-teman sendiri cukup fokus dalam folder library ini sendiri. Nah, di folder library atau lib terdapat sebuah file yaitu main.dart. Nah, tentunya Flutter tadi menggunakan bahasa pemrograman Dart ya. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan maksud dari isi daripada file main.dart itu sendiri. Lalu terdapat folder test. Nah, folder test di sini yaitu di teman-teman dapat menulis tes untuk memastikan kode aplikasi yang teman-teman buat berfungsi dengan benar. Nah, tes ini sangat penting buat menjaga kualitas aplikasi yang teman-teman buat. Lalu untuk file yang di luar folder seperti gitignore. Nah, di sini file digunakan oleh Git untuk menentukan file atau folder mana yang tidak perlu untuk di-track. Biasanya file yang dihasilkan secara otomatis atau file konfigurasi pribadi akan dimasukkan dalam git.gitignore. .gitignore gitu pembacanya. Lalu selanjutnya metadata. Di sini folder berisi metadata tambahan tentang project teman-teman. Lalu selanjutnya analysis_option.yaml. Nah, di sini file yang berisi konfigurasi untuk Dart Analyzer yang digunakan untuk memeriksa kode yang teman-teman buat untuk menemukan potensi kesalahan. Lalu yaitu paspec.log. Paspec.log sendiri yaitu file yang menyimpan versi pasti dari semua package yang digunakan dalam project Anda. Jadi maaf, dari project yang teman-teman buat, jadi package yang dimasukkan dalam sebuah aplikasi di Flutter akan otomatis tersimpan di paspec.log. Dan sangat berguna untuk memastikan bahwa project teman-teman dapat dibangun dengan benar di lingkungan yang berbeda. Nah, ini sangat membantu untuk di berbagai platform. Lalu selanjutnya yaitu paspec.yaml. Paspec.yaml. Nah, di sini tuh sangat penting, kurang lebih seperti Gradle di bahasa pemrograman Kotlin. Di sini yaitu terdapat dependensi dan lainnya yang membuat Flutter itu sendiri berjalan. Nah, jadi jika ingin memasukkan gambar itu di sini sudah tertera. Kalau ingin menggunakan aset gambar cukup bisa menggunakan strip spasi image. Nanti kita dapat membuat folder image lalu slash sesuai nama gambar. Nah,
di sini baik itu font, gambar. Nah, nanti dimasukkan menggunakan Paspek YAML di sini terlebih dahulu, baru bisa digunakan dan dimasukkan di dalam file main.dat. Nah, jadi teman-teman cukup fokus di dalam file atau folder library dan file Paspek YAML. Lalu selanjutnya readme.md di sini hanya berisikan informasi mengenai project yang teman-teman buat. Lalu yaitu webinar.yml. Di sini file khusus digunakan untuk IntelliJ IDEA dan Android Studio. Nah, IntelliJ IDEA sendiri itu kurang lebih sama ya, sama kayak Android Studio. Akan saya tampilkan untuk apa sih ya IntelliJ IDEA. Mungkin teman-teman kepo. IntelliJ. Nah, di sini JetBrains. Kurang lebih sama seperti Android Studio. Oke. Mungkin itu penjelasan dari folder-folder dan file yang otomatis dibuat jikalau kita membuat new project Flutter yang application. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari file main.dat itu sendiri. Nah, di sini terdapat import package Flutter /material.dat. Nah, untuk mengimport package-package yang kita butuhkan di dalam sebuah aplikasi, kita menuliskan import package. Nah, ini untuk memanggil package yang akan kita masukkan. Nah, untuk package sendiri kita dapat mencari, karena sesuai yang saya jelaskan tadi, Flutter untuk mencari package-nya itu lebih mudah ya, karena komunitasnya juga sangat besar dan aktif. Kita cukup mengunjungi sebuah website yaitu pub.dev. Nanti akan seperti ini. Nah, teman-teman bisa cari seperti anggap aja membuat sebuah aplikasi memiliki sebuah navigation bar. Nah, kita coba mencari navigation. Nah, nanti akan banyak sekali package yang bisa tertampil di sini dan terdapat likes, lalu points-nya, lalu popularity-nya. Nah, di sini mungkin bisa saya tunjukkan. Nah, mana tadi? Water drop navbar. Nah, di sini teman-teman membuat navigasinya tuh seperti ada tetesan air di bagian navbarnya jika diklik. Nah, itu menggunakan package yang bernamakan water _drop _nav _bar 2.2.2 gitu. Jadi pub.dev sendiri sangat membantu teman-teman buat mencari package-package yang bisa dimasukkan ke dalam project aplikasi yang teman-teman buat gitu. Lalu selanjutnya di sini vote main run app const my app. Nah, di sini tertera yaitu void main. Nah, di sini tuh kosong. Jadi teman-teman akan merun sebuah file main.dat itu sendiri. Lalu selanjutnya class my app extend dari stateless widget. Nah, di sini di bagian file main.dat terdapat dua, yaitu stateless dan stateful. Nah, untuk
Penjelasannya nanti akan saya jelaskan. Lalu selanjutnya terdapat cons my apps super.k. Lalu selanjutnya terdapat widget build context, return material app. Nah, material app itu sendiri yang berisikan baik itu title, tema, terus color scheme, dan material yang akan diisikan di dalam home. Nah, coba saya run terlebih dahulu biar lebih menggunakan Android Studio untuk emulatornya ya. Nah, untuk membuat emulator itu sendiri, maaf ini saya sudah merun. Untuk membuat emulator itu sendiri cukup ke device manager di bagian pojok kanan, lalu klik add a new device, lalu create virtual device. Lalu di sini terdapat phone, tablet, Wear OS, desktop, TV, otomotif, legacy. Nah, di sini saya menggunakan phone yaitu Pixel 7. Lalu selanjutnya kita next. Dan di sini teman-teman boleh menggunakan API yang 24 yang paling bawah ataupun yang 35. Biasanya saya menggunakan 35, tapi kalau teman-teman menggunakan 24 tidak apa. Seperti yang saya gunakan di Pixel 7a, API-nya 24. Lalu cukup klik next. Dan teman-teman bisa mengubah namanya menjadi sesuai dengan teman-teman yang butuhkan. Misal yaitu emulator webinar. Itu bisa di set startupnya tuh portrait ataupun landscape. Nah, kita cukup klik finish. Nanti akan otomatis terbuat. Lalu di start. Nah, di sini saya sudah men-start yaitu sama, namun tidak saya ubah namanya, masih menggunakan Pixel Art 7a, API-nya 24. Lalu kalau kita menggunakan Android Studio, kita cukup pilih Pixel yang sudah kita emulator yang sudah kita nyalakan dan kita run main.dat-nya, dan otomatis akan merun file main.dat. Loading. Loadingnya ini cukup terkesan lama. Di sini mungkin terdapat proses. Oke. Installing, baru installing. Nah, ini tadi saya matikan tampilannya. Nah, di sini sesuai yang ditampilkan di isi dari kode main.dat, yaitu Flutter demo judulnya, terus dari Flutter demo homepage, di sini title-nya. Oke. Nah, untuk warnanya color scheme-nya itu yaitu di purple sesuai ini. Nah, kalau menggunakan Android Studio hanya untuk emulatornya saja, seperti tadi, dinyalakan emulatornya, lalu di bagian VS Code kita klik di bagian pojok kanan di sini. Nah, di sini akan tertera emulator ataupun pilihan
yang sudah tersedia. Nah, tadi kita sudah menyalakan emulator Pixel 7a API 24. Nah, bisa kita menggunakan Chrome, Edge ataupun Windows. Nah, kalau sudah dipilih, misal tadi kalau kita menggunakan Chrome, lalu kita akan menggunakan Pixel 7a, cukup klik. Nah, lalu kita klik Run di sini yang sudah ini karena dari VS Code-nya sudah tertera, lalu ataupun diklik di bagian kiri, pojok kiri di bawah source control run and debug, atau shortcutnya yaitu Ctrl Shift D. Nah, akan otomatis tertampil seperti yang ada di tampilan emulator, sama karena ini foldernya sama ya. Nah, di sini akan saya coba filmnya itu Windows. Nah, lalu kita Windows. Baik, saya akan lanjutkan untuk tampilan di untuk penjelasan di bagian file Blender, dan di sini sama ya. Kalau di VS Code ini fungsinya itu sendiri ini pause, ini step over, lalu step into, step out. Nah, di sini ada save and hit reload. Nah, di sini yang ada sesuai yang saya jelaskan, yaitu with hit reload. Nah, ini kalau kita mengubah warnanya menggunakan jadi blue atau mungkin light blue ya. Nah, kita cukup klik hit reload dan otomatis akan menjadi biru. Nah, selanjutnya di sini terdapat stateful widget. Nah, stateful widget sendiri bagian dari stateless widget. Tadi kan terdapat dua stateless, terdapat dua state, yaitu stateless dan stateful. Kalau stateless itu ibaratkan seperti kalau kita ibaratkan baterai itu rumah, stateless sendiri itu yang nggak bisa diubah. Anggap aja seperti tembok, lalu lantai, dan intinya yang tidak bisa dirubah. Lalu untuk stateful sendiri itu yang dapat berubah, seperti contoh pintu yang bisa dibuka dan ditutup, lalu jendela dan sebagainya. Nah, lalu di selanjutnya yaitu di sini terdapat kelas My Home Page Stage. Nah, di sini yaitu terdapat integer underscore counter sama dengan 0. Nah, di sini yaitu logika di mana kan di sini terdapat angka 0 ya. Nah, lalu terdapat void increment counter set state. Nah, di sini terdapat underscore counter plus, di mana kalau kita klik akan otomatis menambah 1.
Nah, jadi jika ini kan kita startnya 0. Nah, kalau kita klik nanti akan jadi 1, lalu klik kedua akan jadi 2. Jadi gitu. Contohnya seperti ini. 1, 2, 3, 4 gitu. Itu bawaan dari demo dari Flutter. Lalu selanjutnya yaitu terdapat widget. Nah, widget yang berisikan scaffold. Nah, tadi sudah yang sesuai yang saya katakan, yaitu Flutter terdiri dari widget-widget yang dijadikan menjadi satu ya. Jadi kita cukup misal membuat satu halaman homepage, kita cukup membuat satu file .dat untuk bagian homepage. Nah, lalu selanjutnya untuk berubah tampilan di bagian anggap aja profile, nanti kita membuat profile.dat file gitu. Nah, di sini kenapa bisa dibilang satu basis kode, anggap aja satu file. Nah, kita bisa mengatur warna, mengatur layout, mengatur bentuk, mengatur curve gitu, bisa langsung di satu file. Nah, di sini terdapat return scaffold. Nah, bar itu tampil navigasi bar di atas. Lalu selanjutnya body itu di sini tertera center. Jadi isi dari body itu sendiri akan otomatis diarahkan ke tengah. Lalu di sini terdapat child. Nah, di Flutter sendiri terdapat dua juga, yaitu child dan children. Nah, child di sini penjelasan dari anggap aja kalau kita kalau terdapat child, maka di dalam child tersebut dapat berisikan berbagai children. Nah gitu. Nah, jadi child itu satu ya. Anggap aja parent. Nah, lalu untuk children sendiri kita bisa isikan banyak sekali children seperti teks, teks 1, teks 2, nah itu. Gitu. Untuk kolom sendiri itu ke bawah. Lalu untuk satunya kolom itu ya waktu itu maaf bentar. Kita coba mungkin akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya mengenai kolom dan lebih tepatnya kalau kolom itu turun dan nanti akan ada yang ke sebelah kanan. Nah, lalu di sini terdapat main axis alignment, yaitu center. Nah, di sini bisa kita ubah-ubah. Nah, di sini terdapat center, and, space around, space between, space evenly, dan start. Kalau start itu akan otomatis di bagian atasnya. Kita coba hot reload. Nah, nanti akan otomatis ke play atas. Tapi kalau kita space around, nanti akan terbagi atas dan bawah. Itu untuk space around ya. Tapi kalau kita space evenly, kan kalau space around itu jarak di antara tengah dan jarak di antara atas ini berbeda ya. Jadi ini yang bawah sini sama atas ini sama, tapi yang di tengah itu beda. Nah, kalau space evenly itu ketiganya itu akan sama, Nah, seperti ini.
Lalu untuk space between akan otomatis dibagi ke atas dan ke bawah tanpa ada batas di bagian atas bawahnya. Cukup ada space di bagian tengahnya, gitu ya. Lalu selanjutnya tadi di dalam child terdapat children, di mana children itu sendiri terdapat isi-isi baik itu teks ataupun gambar. Nah, di sini terdapat dua teks ya. Dua teks yaitu text you have push the button this many times, dan juga angka yang dimana dihasilkan dari counter. Nah, yang tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu di sini selanjutnya terdapat floating button, di mana floating button itu di bagian pojok bawah ini. Nah, di sini tuh terdapat logikanya. Nah, jadi kenapa bisa dibilang satu file bisa membuat sebuah aplikasi, tampilan aplikasi. Nah, di situ kita bisa memasukkan baik itu bentuk gambar, warna gambar. Kita juga dapat memasukkan logika untuk sebuah baik itu logika pada bagian gambar ataupun button ya. Nah, di sini terdapat floating action button, logikanya itu on press, di mana increment counter, lalu tooltipnya itu increment, dan childnya itu cons icon. Cons iconnya itu add. Nah, icons itu banyak sekali. Nah, kita bisa ubah-ubah dan icon ini didapat dari material bawaan dari Flutter ya. Di sini terdapat import package material dot. Nah, di sini icons dot anggap aja dangers. Nah, di sini nanti tombol plus ini akan berubah menjadi icon danger atau silang. Mungkin bisa diubah lagi home ya, icon home. Nah, di sini nanti akan berubah menjadi tampilan rumah, gitu ya. Mungkin itu aja dulu penjelasan dari file main.dart dan file-file yang kita gunakan nanti, yang akan kita terapkan dan akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Jadi mungkin itu aja penjelasan dari penggunaan Flutter. Oke. Baik. Nah, selanjutnya yaitu sesi